Tetapi untuk kualitatifnya atau menentukan apakah ini vitamin C atau tidak, itu tidak bisa secara langsung ya dengan menggunakan spektrofotometri UV visible ini. Nah, berbeda ya, berbeda dengan HPLC ataupun nanti yang akan kita pelajari selanjutnya, GCMS seperti itu. Nah, kalau HPLC atau GCMS, kromatografi gas ya kalau GCMS itu. Nah, itu bisa ya, bisa kita tentukan apakah ini vitamin C atau bukan gitu ya. Atau bisa sekaligus bukan hanya vitamin C saja. Misalnya pada bengkoang itu bisa kita tentukan sekaligus vitamin C, vitamin A-nya, dan lain sebagainya. Nah, akan tetapi kalau pakai spektrofotometri UV visible ini per reaksi tertentu ya, misalnya kalau vitamin C asam askorbat dengan reaksi apa, nanti menghasilkan warna kuning misalnya. Nah, warna kuning itu menandakan ada vitamin C. Nah, paling seperti itu ya. Nah, kalau untuk spektrofotometri UV visible ini, kita hanya bisa menentukan misalnya dari apakah itu kita lihat dari struktur kimianya ya, misalnya asam askorbat itu struktur kimianya seperti apa, misalnya ada ikatan rangkap COOH misalnya ya. Nah, itu kita bisa identifikasi misalnya dari ikatan rangkapnya saja, atau ada uh, ikatan rangkap, ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap lagi selang-seling. Nah, itu kita bisa identifikasi dari menggunakan ini. Tetapi tidak spesifik ya, karena misalnya senyawa kimia lain ya kita bilangnya senyawa kimia itu juga bisa memiliki ikatan rangkap juga seperti vitamin C ini. Jadi tidak spesifik ya. Nah, memang untuk pengukuran bahan makanan ini kita harus bisa memilih ya, harus bisa memilih mana gitu metode atau alat yang bisa memberikan hasil yang baik. Kemudian kalau kita ingin apa namanya kita ingin cepat, nah seperti itu. Nah, metode apa yang kita pilih gitu ya. Nah, kalau HPLC kemarin itu bisa langsung ketemu ya, bisa langsung diketahui asalkan ada standar asam askorbatnya gitu ya. Kita bisa mengetahui jumlah dan juga apakah itu bahannya, apakah itu vitaminnya gitu ya. Nah, tetapi kalau spektrofotometri UV visible ini agak susah ya. Kita harus mereaksikan dengan reaksi tertentu sehingga kita tahu bahwa itu adalah vitamin C. Nah, tetapi untuk menentukan kadarnya, nah itu tidak apa-apa. Artinya untuk penentuan kadar itu masih banyak digunakan ya. Tapi kalau untuk penentuan kualitatifnya, menentukan bahan itu apa itu agak sulitnya. Makanya pengukuran ini ya, metode pengukuran ini ataupun alat-alat pengukuran itu dikembangkan terus ya, dikembangkan menjadi yang lebih baik lagi dari waktu ke waktu ya. Nah, memang yang terbaru itu GCMS misalnya atau LCMS, HPLC yang digabungkan dengan spektrofotometri massa ya, nanti akan kita pelajari. Nah, itu sangat baik sekali dan sangat cepat ya. Jadi kita mempelajari berbagai metode di sini ya. Kita mempelajari berbagai metode. Pasti ada kekurangan ataupun kelebihannya ya. Jadi sebelum misalnya alat yang terbaru atau yang paling canggih itu digunakan, maka digunakanlah
spektrofotometri UV visible ini. Jadi ini sudah cukup lama ya ditemukan dan sudah cukup lama dipakai. Nah, tetapi untuk pengukuran di misalnya di industri misalnya ya untuk quality control bahan makanan, nah itu saya rasa untuk waktu yang cepat itu tidak dipakai di sini ya, tidak dipakai spektrofotometri UV visible. Akan pelajari saya dengan titrasi. Nah, itu lebih lama lagi ya, metodenya lebih lama lagi, artinya lebih manual lagi gitu. Tidak pakai instrumen yang otomatis. Nah, itu juga kita pelajari sebagai bahan pembelajaran kita bahwa metode itu bisa dipakai. Tapi untuk apakah akurat atau lebih cepat, nah itu tidak ya, tidak. Karena di dalam industri orang tentu membutuhkan yang lebih cepat ya. Jadi analisisnya itu kalau bisa secepat mungkin, misalnya 15 menit atau 20 menit itu sudah ada hasilnya ya. Biar bisa misalnya di packing atau dilempar ke pasaran misalnya ya, dipasarkan. Jadi butuh waktu yang cepat. Nah, jadi ini biasanya digunakan di laboratorium, tapi kalau untuk industri ini saya rasa sudah cukup jarang ya spektrofotometri UV visible ini. Nah, salah satu yang dianalisis dengan spektrofotometri UV visible ini yaitu vitamin C pada bengkoang ya. Nah, ini pada buah-buahan ya. Kita akan lihat metodenya seperti apa. Ya, nanti mungkin kita kasus lain lagi misalnya bukan pada buah-buahan ya, nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Nah, ini adalah abstrak dari penelitian ini yang menyatakan tujuan penelitian ini apa ya, penelitian ini kemudian memakai bahan kimia apa dan kemudian bagaimana pengoperasian spektrofotometri UV visible-nya ya. Kita lihat di sini. Ini abstraknya bahasa Inggris, oke nggak apa-apa. Ya, telah dilakukan riset obstetrical vitamin C pada juicy tuber ya. Maksudnya oke, nanti aja dicari apa nih juicy tuber dengan spektrofotometri UV visible. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan dan membandingkan kandungan vitamin C dari juicy tuber. Mungkin dari jus bengkoang gitu kali ya mungkin. Nanti kita lihat ininya. Nah, pertama-tama buah dari juicy tuber ini dibersihkan bijinya ya. Jadi kalau kita mau menentukan kadar vitamin C itu misalnya pada daging buahnya ya berarti bijinya harus kita buang, kulitnya juga kita buang ya, tidak kita masukkan. Nah, jadi kalau karena kita mau menentukan misalnya pada jus misalnya ya, nah seperti itu. Kemudian ditimbang dan di enhance ya ditambahkan dengan asam oksalat 0,4%. Kemudian di blender ya, dihancurkan dan difilter atau disaring ya. Filtrat atau hasil saringan ya didapatkan untuk diukur, untuk dianalisis kualitatifnya. Kualitatif artinya vitamin C-nya apakah ada atau tidak ya di sini.
menggunakan atau dengan cara mereaksikannya dengan standarisasi dan spesifik vitamin C menggunakan spektrofotometri UV visible pada panjang gelombang 516 nanometer dan didapatkan bahwa rata-rata vitamin C satu gram sampel ya. Jadi kurang dari 100 mg ya. Nanti kalian bisa lihat apakah vitamin C-nya ini termasuk kadarnya tinggi, sedang atau rendah ya kalau jumlahnya segini. Nah, mungkin nanti kalau kita punya jurnal lain, kita bisa bandingkan misalnya dengan metode yang sama dengan spektrofotometri UV visible ini, apakah bengkoang ini vitamin C-nya lebih banyak atau lebih sedikit ya dibandingkan misalnya buah-buahan yang lain ya, nanti bisa dibandingkan. Nah, pendahuluannya ya kita baca ya satu-satu. Ya, kemudian ini kelihatan. Oke. Nah, keberadaan vitamin C ini dikatakan di sini penting ya. Yaitu sebagai ini antioksidan untuk menangkal virus ya. Juga untuk pertahanan tubuh ya, untuk pertahanan tubuh terhadap setiap gangguan pada tubuh, baik gangguan psikis ya, kemudian fisik, fisiologi, kemudian maupun lingkungan ya. Jadi vitamin C ini fungsinya untuk imunitas ya, imunitas kalau misalnya imunitas seseorang atau ini seseorang menurun misalnya mudah terkena penyakit seperti itu, maka disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C ini ya. Nah, vitamin C ini untuk menangkal radikal bebas ya katanya. Oke, saya ringkas aja ya di sini. Jadi intinya untuk pertahanan tubuh ya, ketika daya tahan tubuh menurun dan juga serangan radikal bebas, maka tubuh kita mudah sakit. Nah, untuk menangkal itu ya, untuk imunitas tubuh itu, maka disarankan untuk mengkonsumsi vitamin C ini ya. Jadi diterangkan vitamin C ini seperti apa. Nah, ini dianalisis ya pada bengkoang atau Trachyrrhizus erosus ya. Oke, ini penggunaan bengkoang. Jadi bengkoangnya itu daging buahnya ya atau umbi putihnya itu dikonsumsi sebagai sayuran dan keripik ya, atau dijadikan masker seperti itu. Juga dapat digunakan untuk pengobatan diabetes ya, sariawan ya, berarti ada kandungan vitamin C-nya ya, kemudian wasir, demam, dan dapat menurunkan kadar kolesterol darah. Nah, maka karena bengkoang ini banyak penggunaannya, juga digunakan untuk obat tadi ya, maka dianalisis kandungan vitamin C pada bengkoang ini. Nah, bagaimana kita menyiapkan sampelnya ya? Tentu kita tidak bisa langsung mengambil bengkoang kemudian langsung dianalisis, tapi kita harus bersihkan terlebih dahulu, cuci, dan kemudian yang pasti itu dihaluskan ya.
untuk mengeluarkan atau mengekstrak vitamin C-nya. Nah, caranya buah bengkoang itu dicuci bersih ya, dipotong, lalu kulitnya dikupas ya. Kemudian ditimbang sebanyak 50 gram, kemudian di blender ya, kemudian di segimana ya, 50 gram. Berarti tidak terlalu banyak ya di sini. Nah, lalu ditambahkan 100 ml larutan asam oksalat 0,4%. Kemudian di blender sampai halus, lalu disaring untuk memisahkan residu dan fitratnya. Ya, jadi dicampurkan dengan asam oksalat, larutan asam oksalat 0,4%. Kemudian dihaluskan di blender, lalu disaring ya, disaring. Jadi yang terambil itu adalah filtrat atau hasil saringan ya. Jadi memang yang kita analisis itu biasanya hasil saringannya ya. Misalnya kalau pada daun misalnya kita mau mengambil atau menganalisis kandungan obat pada daun misalnya. Nah, itu memang misalnya kita tumbuk dulu daunnya ya, kemudian kita saring. Nah, biasanya kalau yang diminum untuk obat itu adalah hasil saringannya ya. Karena sari-sari vitaminnya ataupun obatnya itu ada di hasil saringan itu atau di airnya itu ya. Jadi sedangkan kalau yang jadi hasil saringan itu yang airnya, sedangkan kalau yang tertinggal di atas itu yang tidak tersaring itu adalah dinding sel dari buah itu ya. Jadi tidak mengandung apa-apa biasanya kalau dinding sel itu. Jadi justru yang banyak mengandung obat atau vitamin atau apapun ya itu hasil saringannya ya. Nah, yang diambil itu makanya hasil saringan atau filtratnya itu ya. Filtrat diambil dan dimasukkan ke dalam labu ukur ini 500 ml dan cukupkan volumenya dengan larutan asam oksalat 0,4% hingga tanda batas ya. Oke, ini sebetulnya ada caranya ya. Nanti mungkin selanjutnya akan saya tampilkan videonya bagaimana kita membuat larutan itu agar apa ya? Misalnya dalam labu ukur, itu kenapa kita menggunakan labu ukur misalnya ya? Itu agar pengukurannya itu mendekati tepat ya, mendekati tepat. Jadi berbeda misalnya kalau kita mengambil cairan dengan gelas ukur misalnya dibandingkan dengan labu ukur. Nah, itu beda ya. Nanti mungkin akan saya terangkan di selanjutnya. Nah, jadi kita mengusahakan sebisa mungkin agar hasil pengukuran kita itu tepat. Artinya mendekati hasil sebenarnya. Walaupun mungkin setiap alat ukur itu atau kita mengukur volume bahan kimia atau larutan kita itu tidak 100% ya, tapi mendekati nilai yang terukur ya. Jadi kita harus memilih alat ukur misalnya yang tepat ya, mendekati tepat. Jadi misalnya untuk mengukur volume larutan atau cairan, kita menggunakan apa? Nah, itu ada di alat-alatnya ya. Nah, mudah-mudahan minggu depan saya bisa menerangkan tentang ini. Nah, itu preparasi ya, preparasi bengkoangnya ya tadi dihancurkan, dibersihkan, dikupas di blender, kemudian dicampurkan dengan asam oksalat ya, disaring dan dicampurkan dengan asam oksalat. Nah, kemudian kita
ukur vitamin C-nya, artinya secara kualitatif. Apakah di dalam bengkoang itu ada atau tidak vitamin C-nya ya? Ini kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu adalah jumlahnya atau kadarnya berapa vitamin C itu. Nah, untuk menentukan apakah ada atau tidaknya vitamin C dalam bengkoang, maka kita lakukan analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatifnya di sini ada 5, 1, 2, 3, 4, 4 ya, 4 cara. Positif vitamin C, ada vitamin C, maka bisa dipastikan dalam bahan kita itu ada vitamin C. Dalam bengkoang ini ada vitamin C. Jadi pada penelitian ini dia menggunakan 4 analisis kualitatif. Tapi sebenarnya 1 atau 2 juga bisa, tapi mungkin 1 itu kurang begitu meyakinkan gitu ya, apalagi kalau metodenya kurang bisa dipercaya ya. Jadi kita ya yang namanya metode analisis itu juga ini ya buatan manusia lah ibaratnya, hasil penelitian kita manusia. Jadi artinya tidak semuanya sempurna juga gitu ya. Buktinya tadi misalnya spektrofotometri UV vis. Nah, itu baik untuk analisis kuantitatif, tetapi tidak baik artinya membutuhkan perlakuan yang lain untuk analisis kualitatif. Nah, jadi ada kekurangan atau kelebihan masing-masing metode itu. Maka digunakanlah beberapa metode sehingga bisa dipastikan nih apakah betul hasilnya seperti itu, apakah sama gitu ya. Nah, untuk kualitatif vitamin C ini ada 4 digunakan di sini. Yang pertama itu pereaksi iodium. Nah, yaitu sampel ditambahkan larutan pereaksi iodium. Jadi iodium ya, larutan iodium itu, dan akan menandakan vitamin C itu positif jika warna iodiumnya akan hilang. Nah, jadi yang hasil tadi filtrat tadi ya, kita tambahkan larutan iodium ini, larutan iodium ya biasanya. Nah, kalau warna iodium itu hilang, maka itu menandakan adanya vitamin C ya. Nah, berarti ini warna iodiumnya, ya nanti kita lihat warna iodiumnya apa. Berarti ada misalnya warnanya biru, awalnya biru, tapi ketika kita tambahkan sampel kita, maka warna birunya hilang, maka itu menandakan ada vitamin C. Nah, seperti itu ya, jadi kita menentukannya. Kemudian yang cara kedua, pereaksi 26 diklorofenol indofenol ya. Nah, sampel mengandung vitamin C jika sampel ditambahkan dengan pereaksi ini 26 diklorofenol, maka akan terbentuk warna merah muda atau ungu ya. Nah, kalau terbentuk warna merah muda atau ungu berarti ada vitamin C-nya. Tetapi kalau tidak terjadi warna ini atau warnanya tidak berubah sama sekali, maka itu tidak ada vitamin C. Itu ya cara menentukan, menganalisis ya ada atau tidak vitamin C-nya. Nah, kemudian pereaksi Fehling A dan Fehling B. Caranya yaitu larutan contoh atau yang filtratnya tadi ya, sampel kita tadi ditambahkan dengan pereaksi Fehling A dan Fehling B sama banyak. Lalu dipanaskan, terjadi endapan merah bata ya. Nah, pereaksi Fehling ini biasanya sudah ada di laboratorium ya. Kita tinggal tambahkan, kemudian kalau terjadi endapan merah bata maka ada vitamin C di situ. Nah, kemudian pereaksi besi 3 klorida, sampel atau filtrat yang tadi yang sudah kita blender dan saring ditambahkan dengan pereaksi besi 3 klorida, terbentuk warna kuning
Dan setelah itu jika dibiarkan akan hilang ya. Jadi kalau dengan reaksi ini terbentuk warna kuning, kemudian kita diamkan, maka warna kuning ini akan hilang, maka itu menandakan ada vitamin C. Nah, jadi ini 4 metode ya untuk menentukan vitamin C. Nah, nanti kalau misalnya kalian di skripsi atau di nanti di pekerjaan misalnya kalian menganalisis vitamin C ya bisa menggunakan cara ini ya. Di ini aja. Vitamin C-nya, preparasi sampel, kemudian analisis vitamin C-nya ada atau tidak. Nah, baru kita gunakan spektrofotometer UV vis ini untuk menentukan kadar ya. Kadar vitamin C-nya itu ada berapa jumlahnya ya. Berapa miligram misalnya dalam 100 gram sampel atau 100 gram bengkoang tadi. Nah, caranya kita buat dulu larutan baku vitamin C. Ya. Nah, larutan baku ini adalah larutan standar di mana ini adalah acuan bagi kita untuk menentukan berapa kadar vitamin C kita ya pada sampel kita. Ya, jadi larutan baku ini adalah asam askorbat murni ya. Jadi kalau vitamin C itu adalah asam askorbat, maka kita gunakan larutan bakunya asam askorbat murni ya. Nah, ini biasanya kita dapatkan dari supplier ya yang menjual bahan-bahan kimia untuk standar ya. Jadi kalau standar ini harus betul-betul murni ya. Nah, murni biasanya di situ. Nah, kemudian kita timbang 100 mg tidak begitu banyak ya, sedikit saja. Kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur ini atau labu ukur ada 100 ml. Lalu dilarutkan dengan asam oksalat 0,4% hingga 100 ml. Oke, ini untuk percobaannya ini nanti akan saya tampilkan videonya ya. Jadi ini aja dulu, dibayangkan saja dulu kita timbang 100 mg, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur ya. Jadi kalau bahan alat kimia yang ada di lab itu yang bentuknya seperti labu ya, jadi labu ukur itu. Kemudian kita larutkan dengan asam oksalat 0,4% ya, sampai mencapai volumenya 100 ml. Gitu, ya. Nah, nanti kita lihat ya, bahwa pada perlakuan ini, misalnya asam askorbatnya, kemudian tadi sampelnya itu harus sama-sama menggunakan pelarut yang sama. Ya, pelarut yang sama artinya asam oksalatnya. Dua-duanya menggunakan asam oksalat ya. Tidak boleh satu menggunakan pelarut yang lain, etanol misalnya atau metanol untuk sampel. Kemudian untuk larutan bakunya menggunakan asam oksalat itu tidak bisa seperti itu. Jadi harus sama perlakuan antara larutan baku ini dengan sampel. Misalnya dengan kita melarutkannya dengan cara apa, dengan pelarut apa itu harus sama ya. Nah, kemudian kita tentukan panjang gelombang maksimum. Ya. Nah, cara menentukan panjang gelombang maksimumnya, ya, di sini di pipet sebanyak 10 ml larutan baku asam askorbat tadi ya, yang sudah dipreparasi di sini, yang sudah dilarutkan di sini ya.
diambil, dipipet sebanyak 10 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 100 mili. Ya. Dilarutkan dengan asam oksalat 0,4% hingga tanda garis sehingga konsentrasinya menjadi 100 bpj atau dalam kita juga bisa katakan 100 ppm gitu ya. Nah, metodenya kita ikutin aja, kita pipet 10 mili, kemudian kita masukkan ke dalam labu ukur 100 mili sampai volume akhirnya itu 100 mili ya, seperti itu. Maka didapatkan konsentrasinya 100 bpj atau ppm ya. Kemudian dari hasil itu dipipet lagi 25 ml masukkan ke dalam labu ukur 50 mili, kemudian dilarutkan dengan asam oksalat 0,4% sehingga konsentrasinya menjadi 50 bpj atau 50 ppm. Nah, jadi di sini itu sama ya, pelarutnya semua sama, asam oksalat ya. Jadi tidak boleh beda-beda ya. Kemudian di pipet 1 ml larutan itu dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, ditambahkan larutan 26 diklorofenol indofenol sampai tanda garis, dikocok dan dilakukan pengukuran dengan UV vis, spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 516 nanometer. Oke. Ya, seperti itu ya. Jadi kita menentukan panjang gelombang maksimum dulu. Nanti akan kita lihat hasilnya ya. Ini kita lihat dulu caranya ya. Dipipet, kemudian dilarutkan, kemudian diukur ya. Ditambahkan diklorofenol indofenol lalu diukur pada panjang gelombang 516 nanometer. Nah, kemudian pembuatan kuva baku ya. Jadi larutan asam askorbat tadi, ini larutan standarnya tadi ya. Jadi sampelnya belum kita utak-atik nih, ya. Kita masih bekerja dengan larutan standar, yaitu sebanyak 50 bpj tadi, dipipet sebanyak 2, 3, 4, dan 5 ml, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 ml, kemudian masing-masing larutan ditambahkan 4 ml 26 diklorofenol indofenol. Dicukupkan volumenya dengan asam oksalat 0,4%. Ya. Kita lihat kelanjutannya. Ya, ini ya. Ya, ditambahkan asam oksalat 0,4% hingga tanda batasnya dan diperoleh masing-masing konsentrasi 4, 6, 8, dan 10 bpj. Kemudian diukur serapannya pada panjang gelombang 516 nanometer. Oke, ya. Nah, itu kita baru bekerja dengan larutan standar. Artinya kita buat kurva baku, kemudian kita tentukan panjang gelombang maksimum, ya. Dan terakhir baru kita lakukan pengukuran kadar vitamin C ini, ya. Nah, jadi ini ada kita ukur dengan alatnya spektrofotometer yang sudah saya peragakan, saya tampilkan videonya minggu lalu ya. Dan terakhir nanti akan kita ekstrapolasikan datanya atau kita buat grafiknya gitu ya. Nah, kalau untuk pengukuran kadarnya sendiri, yaitu larutan yang sudah kita preparasi tadi, sampel yang kita preparasi tadi dipipet sebanyak 1 mili, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur 10 mili, dan ditambahkan 26 diklorofenol indofenol,
hingga tanda batas, kemudian dikocok hingga homogen, lalu diukur serapannya pada panjang gelombang 516 nanometer. Jadi kita set alatnya ya. Nanti akan saya sharing lagi lah videonya ya. Jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu kita ukur ya memakai alatnya. Nah, setelah kita dapatkan itu bagaimana? Kita dapatkan absorbansi ya atau serapannya ini. Jadi yang terukur itu adalah serapannya ya. Seperti saya terangkan minggu lalu bahwa cara mengukur alat ini yaitu spektrofotometer ini ini 16 visible itu tergantung dari menyerapnya di sinar apa gitu ya. Jadi tiap bahan-bahan itu punya karakteristik tersendiri. Beda misalnya vitamin A dengan vitamin C, berbeda dengan vitamin D misalnya. Nah, makanya bisa ditentukan berapa banyak sinar yang diserap itu, berapa banyak sinar yang tidak diserap misalnya. Tiap bahan-bahan itu beda karakteristiknya. Makanya cara mengukurnya seperti itu ya. Misalnya ini terserap berapa, misalnya absorbansinya 0,4. Misalnya yang lain itu yang konsentrasinya lebih kecil atau itu berapa gitu ya. Jadi sebanding ya, misalnya dengan jumlah yang sedikit dengan jumlah yang banyak. Nah, itu yang sinar yang diserapnya itu beda-beda. Makanya bisa ditentukan sebanding ya, sebanding dengan sinar yang diserap, makanya ditentukan kadarnya dari sinar yang diserap itu atau kita namakan serapannya ya, serapannya. Nah, setelah kita dapatkan serapannya atau absorbansinya, maka kita buat grafik ya. Jadi grafik regresi linearnya ya. Oke. Ini mungkin nanti kita bisa ini kan ya, menghitung atau mengukur, kita buat grafiknya di praktek nanti ya. Nah, jadi begitu ya caranya. Jadi ada beberapa tahapan untuk menentukan kadar vitamin C ini ya. Dan kalian bisa pelajari tahapannya apa, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Tadi hasil analisis kualitatif untuk vitamin C pada bengkoang ini, di mana digunakan 4 reaksi ya, yaitu P1, reaksi 1, reaksi 2, reaksi 3, dan reaksi 4. Nanti dicatat ya hasilnya. Hasilnya itu apakah warna iodiumnya hilang, ya, yang menandakan itu positif vitamin C. Ya, keterangannya positif vitamin C. Di pustaka itu artinya seharusnya bagaimana ya, di literaturnya seharusnya bagaimana kalau positif vitamin C. Nah, kalau dari literatur atau pustakanya juga warna iodium akan hilang. Nah, berarti kalau hasil kita sama dengan yang di literatur ini, berarti menandakan itu positif vitamin C. Atau misalnya nanti kita dapatkan ternyata tidak sama ya dengan literatur. Misalnya warna iodium tidak hilang atau warnanya itu tetap berwarna bening misalnya ya, atau apalah, misalnya warna iodiumnya biru tapi ternyata warna birunya tidak hilang. Nah, itu bisa kita catat di sini ya. Nah, ternyata dari hasil penelitian ini keempat-empatnya itu dengan 4 reaksi itu menyatakan hasil positif ya. Dimana tadi dinyatakan kalau reaksi 2 terbentuk warna merah muda. Nah, di hasil penelitian ini terbentuk ya warna merah muda, berarti menyatakan positif. Kemudian reaksi 3 tadi dengan Fehling misalnya ya. Atau dengan apa? Nah, itu juga positif. Kemudian reaksi 4 juga positif.
Berarti keempat-empatnya ini menandakan positif vitamin C, jadi bisa dipastikan bahwa di sampel bengkoang itu ada vitamin C ya. Tetapi kita tidak tahu, dari hasil ini saja kita tidak tahu berapa kadarnya. Ya, makanya kita tentukan kadarnya dengan spektrofotometer UV visible. Ya, kalau hanya melihat perubahan warna saja kita tidak bisa menentukan jumlahnya berapa ya. Jadi hanya menandakan kualitatifnya saja atau menyatakan ada atau tidaknya ya vitamin C pada sampel. Ya, ini adalah pereaksinya tadi. Pereaksi 1 adalah iodium, pereaksi 2 6 di klorofenol indofenol. Pereaksi gelombang maksimum ya. Di mana tadi larutan standar asam askorbatnya dibuat ya, dipreparasi sampelnya, dipipet, dilarutkan. Kemudian ukur pada gelombang yaitu dari kita bisa lihat di sini ya. Dari 400 nanometer sampai terakhir itu 700 nanometer, mana yang memberikan serapan maksimum. Jadi ini adalah absorbansi ya, ini A absorbansi. Dan ini adalah menyatakan panjang gelombangnya 400 nanometer sampai 700 nanometer. Ini adalah serapan untuk sinar tampak ya, sinar tampak. Dan sinar visible atau sinar 400 nanometer ya, biasanya untuk ini karena memberikan warna. Nah, dari hasil ini kita belum tahu nih serapannya paling tinggi itu berapa ya. Maka kita lihat grafik di kurvanya ini yang memberikan serapan maksimum itu adalah di sini ya. Di sini serapannya paling tinggi ya di absorbansi ini. Jadi di puncaknya ini. Nah, makanya ditarik garis. Nah, ini berapa nanometer di sini ya. Nanti terbaca ya di grafiknya. Grafiknya bisa otomatis, bisa kita buat sendiri ya. Artinya otomatis bisa sudah muncul di alatnya, di spektrofotometer itu, atau kita buat sendiri grafiknya. Kita catat hasilnya, kita buat pakai Excel begitu ya di komputer, maka kita ketemu nanti di puncaknya ini di panjang gelombang berapa. Nanti kita baca di sini. Nah, pada penelitian ini dikatakan di sini adalah 516 nanometer. Maka untuk selanjutnya, untuk kurva baku, kurva standar, dan juga sampel kita analisis atau kita ukur di panjang gelombang 516 nanometer ini. Karena pada panjang gelombang inilah yang memberikan serapan maksimum ya di puncak ini. Oke. Jadi kita tentukan dulu ya panjang gelombang maksimumnya. Kemudian selanjutnya dari hasil penentuan kurva baku ya. Ya, dari hasil yang tadi penentuan panjang gelombang maksimum itu 516 nanometer ya. Jadi untuk selanjutnya pengukuran dilakukan di 516 nanometer. Oke, ini tabel 2. Kita lihat tabel 2. Nah, ini adalah pengukuran larutan baku tadi ya, atau larutan standar. Jadi kalau kita baca atau
larutan baku itu sama ya dengan larutan standar. Nah, itu kita yang buat konsentrasinya tadi ya, yaitu 4 BPJ tadi, kemudian 6 BPJ, 8 dan 10 itu masing-masing kita ukur serapannya dengan alat spektrofotometer itu, dan dihasilkan serapan atau absorbansinya sejumlah ini ya. Sejumlah ini yang nanti kita bisa gunakan untuk acuan kita menentukan konsentrasi pada sampel kita ya. Jadi seperti itu caranya. Nah, nanti misalnya ya, ketika sampel kita memberikan absorbansi 0,538 misalnya ya, sama dengan standar ini, maka kita bisa tentukan ternyata konsentrasi sampel kita itu adalah 6 BPJ gitu ya, atau 6 ppm. Kalau baca di jurnal yang lain itu BPJ sama dengan ppm. Nah, jadi ini acuan kita ya, ini acuan kita. Bagaimana kalau konsentrasinya 5? Maaf, absorbansinya di sini 0,4 misalnya. Nah, bisa kita lihat kan kita nggak tahu ya konsentrasi vitamin C pada bengkoang itu, kita nggak tahu berapa, tapi kita bisa ukur absorbansinya ya. Makanya dijadikan standar. Makanya kita acukan standar ini ya. Kita jadikan standar ini sebagai acuan. Misalnya kalau absorban kita 0,4, nah berapa konsentrasi sampel kita, misalnya vitamin C kita. Bisa kita buat grafiknya ya. Kemudian kalau misalnya 0,7 misalnya. Nah, bisa kita tentukan di sini berapa, antara 8 sampai 10 ini berapa gitu ya. Jadi kita buat grafiknya. Nah, setelah dibuat grafiknya, maka diperoleh persamaan ini ya. Oke, kalau kalian pernah belajar di matematika, mungkin ingat ya bagaimana membuat persamaan regresi, sumbu X-nya segini, sumbu Y-nya segini. Nanti kita akan praktekkan ininya ya, membuat kurvanya. Ya, misalnya ini sumbu X-nya, ini sumbu Y-nya. Nah, kalau misalnya sumbu X-nya 0,4, berapa sumbu Y-nya? Nah, itu didapatkan nanti persamaan regresinya ya. Seperti ini. Itu kalau di Excel itu sudah ketahuan ya, berapa persamaan regresinya, nanti kita tinggal masukkan absorbansi kita ya, absorbansi sampel kita. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, nanti setelah kita dapatkan kurva standar dari standar kita itu ya, maka kita ukur sampel kita ya yang sudah kita preparasi tadi. Nah, di sini kita 3 kali, gunakan 3 kali pengukuran. Tadi kita timbang ya buah bengkoangnya. Maksudnya di sini yang sudah kita preparasi, yang sudah kita preparasi itu yang kita ukur ya, nanti serapannya berapa. Ini adalah beratnya yang kita timbang di awal, 50 gram ya. Kita cantumkan di sini. Kalau misalnya tidak bisa tepat ya, kalau di timbangan itu kan tidak bisa tepat. Misalnya ada 50,01 atau 50,04 misalnya. Nah, itu tidak apa-apa. Kita jadikan acuan di sini 50 ya. Jadi tidak terlalu jauh dari 50 gram gitu ya. Kemudian kita ukur serapannya sebanyak 3 kali ya. Maka dihasilkanlah serapan sejumlah ini ya. 0,810, 0,804 dan 0,798. Nah, maka nanti dari hasil dari standar tadi, maka kita dapatkan kadarnya. Ya, kadarnya dalam miligram per gram. Ya, dapatnya itu 0,962 miligram per gram.
0,9197 mg per gram dan 0,9131 mg per gram. Nah, ini kan satu bahan ya, artinya satu sumber yang kita lakukan pengukuran sebanyak 3 kali. Artinya di sini tidak boleh terlalu jauh nilainya ya. Ini kan masih sekitar 0,810, 0,804 ya, masih tidak terlalu jauh. Ini juga mendekati 0,798, mendekati 0,8 ya. Nah, itu kita indikasikan bahwa pengukuran kita presisinya tinggi ya, artinya bisa kita terima gitu. Jangan ini 0,6 misalnya. Satu yang tidak mendekati ya kita tidak bisa masukkan atau mungkin ada kesalahan di hasil pengukuran kita ya. Nah, dari hasil ini ketiga nilai ini mendekati. Oke, sambil menunggu kalau ada pertanyaan silakan ya. Ya, jadi caranya kita copy ya. Ini hasil yang sudah kita dapatkan dari pengukurannya, konsentrasi dan absorbensi. Ini agak lama ya, untuk kita ketik manual aja. Oke, ini ya, kita ketik manual aja deh. Absorbensi konsentrasi. Konsentrasi ya, konsen yaitu 4, 6, 8, dan 10 ya. Berdasarkan nah ini ya, jadi ini nilainya masing-masing 0, ini kita dapatkan dari hasil pengukuran ya, larutan baku kita, yaitu absorbensinya 0, oke, kita lihat nanti apakah Excel-nya pakai koma atau pakai titik. 0,308, kemudian 0,538, 0,698, kemudian 0,865 ya. Nah, nanti kita akan buat grafiknya ini ya, untuk menentukan regresi linear. Kita blok dulu ya. Coba dulu.
Nah, kita klik yang ini ya, yang charge. Nah, coba yang ini. Oke, sebentar. Oke, bukan yang ini berarti ya. Ya, nanti kalian bisa coba di rumah membuat grafik ya. Nah, seperti ini ya grafiknya nanti ya. Jadi dari Excel ini sudah bisa kita buat grafiknya yang menyatakan ini seperti ini ya, kurva linearnya. Ini adalah absorbansi. Nanti kita tinggal ubah aja. Sumbu X-nya konsentrasi dan sumbu Y-nya itu absorbansi ya. Jadi ini adalah konsentrasi. Ya, nanti gimana? Ini ada pengaturannya ya di Excel. Ya, nah nanti dari kurva ini ya, nanti akan kita buat persamaan regresinya. Ya, jadi ciri-ciri kurva baku itu dia nanti mendekati garis lurus ya. Mendekati garis lurus hubungan antara konsentrasi dan absorbansi ini. Tapi kalau misalnya kita sudah buat larutan nih ya, jadi misalnya ini, kita buat larutan konsentrasinya 4, 6, ya ini adalah larutan standar asam ascorbat tadi, tapi ternyata absorbansinya di sini tidak membentuk garis lurus ini, atau artinya sangat jauh dari garis lurus. Nah, itu berarti ada kesalahan kita membuat larutannya ya. Itu kalau sudah dilakukan pengulangan pengukuran lagi masih tetap begitu hasilnya, ya sebaiknya kita timbang lagi gitu ya. Kita buat lagi yang baru, kita timbang lagi, kita buat lagi larutannya, kita larutkan lagi ya. Jadi syaratnya yang menandakan bahwa kurva kita baik, kurva standar kita itu bagus, itu mendekati lurus ya. Kalau satu jauh misalnya di sini misalnya ya tidak membentuk garis lurus, nah itu yang saya katakan tadi, berarti kita mungkin ada kesalahan dalam penimbangan atau melarutannya kita terlalu kebanyakan airnya atau pelarutnya ya, seperti itu, asam oksalatnya tadi kebanyakannya, itu mempengaruhi ya kurva kita. Nah, ini sudah kita dapatkan ya kurvanya. Kemudian kita buat regresi linearnya dengan mengklik ini ya, add trend line, kalau ada ya. Oke, add trend line, linear, kemudian kita klik tiga-tiga ini, set intercept, display equation on chart, dan display R square ya. Oke. Nah, nanti kita dapatkan ini ya, nilai ini. Persamaannya Y sama dengan 0,0865X ya. Kita lihat apakah sama enggak. Oke, kalau di sini persamaannya segini ya. Regresinya Y sama dengan 0,0916X dikurangi 0,0386. Nah, saya nggak tahu kenapa hasilnya seperti ini ya. Nah, taruhlah kita dapatkan hasilnya, mungkin ini ada sudah diperbaiki data di jurnal itu ya, sehingga mungkin hasilnya berbeda. Oke, tidak apa-apa. Misalnya yang kita dapatkan sesuai
sama yang ini. Ya, misalnya hasil regresinya. Jadi cara menentukan regresinya seperti itu ya. Menggunakan Excel, hanya kita dapatkan persamaannya seperti ini. Y sama dengan, nah, nanti bagaimana kita menentukan ini kita, sampel kita. Ini kan baru standar ya, ini persamaan kurva standar, yaitu standar asam ascorbat tadi yang kita buat konsentrasinya 4, 6, 8, 10 ppj tadi. Kita ukur absorbansinya dan menghasilkan absorbansi senilai ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita nanti plot datanya, kurvanya di Excel, maka kita dapatkan misalnya grafiknya atau persamaan linearnya seperti ini. Nah, ternyata di sampel kita bengkoang itu tadi kita nggak tahu ya konsentrasi vitamin C-nya, tapi kita bisa ukur serapannya ya. Serapannya kita dapatkan ini. Absorbansi itu sama dengan serapan, yaitu 0,810 misalnya ya. Absorbansi sampel kita itu yaitu 0,810. Nah, bagaimana kita menentukan konsentrasinya? Kita nggak tahu berapa jumlah vitamin C-nya ya. Konsentrasinya berapa. Jadi absorbansinya bisa kita ukur, tapi kita tidak bisa menentukan konsentrasinya. Nah, menentukan konsentrasinya yaitu panduan dengan kurva linear ini ya, regresi linear ini, gitu ya. Jadi gunanya itu ya, kita masukkan ke persamaan. Ya, jadi kalau A itu adalah sumbu A itu yang ini ya, sumbu tegaknya, yaitu berarti sumbu Y ya, berarti nilai Y-nya. Sedangkan konsentrasi itu adalah nilai X-nya ya. Nah, berarti yang kita cari adalah X ya, X. Tulis. Nah, berarti yang kita cari adalah X-nya. Berarti kita masukkan ke persamaan ini. Y-nya sudah diketahui yaitu 0,810. Jadi persamaan ini ya, kita masukkan sama dengan 0,0916. X-nya tidak kita ketahui, tapi yang kita cari dikurangi 0,0386. Nah, jadi kita masukkan ke persamaan ini ya. Jadi absorbansi yang kita ketahui yaitu nilai Y-nya yaitu 0,810 dari persamaan ini. X-nya belum kita ketahui karena kita belum tahu kadar atau konsentrasinya berapa, makanya kita cari. Dan 0,0386. Nah, ini kita hitung manual aja juga bisa ya, berarti kita hitung pakai kalkulator misalnya ya. 0,0916X sama dengan 0,0386 ditambah 0,810. Nah, ini kita bisa tentukan nilainya ya. 6X
Nah, ini berapa hanya ya. Penjumlahannya yaitu hasilnya 0, berapa tuh? 0, coba ya. 8486. 8486 ya. Oke, kemudian kita bisa cari X-nya di sini ya. X-nya yaitu 0,8486 dibagi 0,916 ya. Makanya kita dapatkan nanti X-nya itu ya sejumlah yang didapatkan di hasil sampel itu. Ya. Jadi hasil pembagian ini makanya didapatkan kalau di sini adalah kadarnya ya. Misalnya ini tadi 0,9262 misalnya ya. Jadi hasil 0,9262 itu dapatnya dari sini. Dari memplot kurva baku ya. Misalnya BPJ misalnya ini. Nah, jadi konsentrasinya adalah atau kadar vitamin C-nya sejumlah itu ya. Jadi kalau konsentrasi itu sama dengan kadar ya. Cuma kalau di bidang analisis kita lebih sering menggunakan istilah konsentrasi, tapi konsentrasi itu kadar gitu ya. Nah, jadi cara kita menentukan kadarnya itu dari acuan kita menggunakan kurva linear ini ya, kurva standar ini, di mana nanti di kurva standar itu nanti kita akan dapatkan persamaan regresinya ya. Persamaan regresinya di sini, di mana nanti kita bisa masukkan sampel kita, berapa absorbansi sampel kita, absorbansinya bisa diukur, tapi konsentrasinya kita tidak tahu, karena kita belum tahu jumlah vitamin C-nya. Nah, cara menentukannya kita masukkan ke persamaan regresi linear ini ya. Tadi yang saya terangkan caranya ya, kita blok ya, kita inikan, kita tulis dulu konsentrasinya berapa, absorbansinya berapa dari larutan standar itu, kemudian kita blok tadi, kemudian kita pilih insert di sini ya, insert, dan kita pilih grafiknya yang ini ya. Kita pilih grafiknya yang ini, makanya dapat seperti ini. Kita tentukan regresi linearnya, kita klik grafiknya ya, kita klik kanan, kita tekan format trend line ya, nanti kita set ininya, set intercept, display equation on chart, display square value on chart, maka nanti muncullah persamaan regresi linearnya di sini ya. Saya nggak tahu ini berbeda dengan yang di itu ya. Jadi nanti timbul persamaan regresi linearnya ya sama dengan 0,0865x, nanti yang kita masukkan ke persamaan. Nah, ini adalah R kuadrat ini 0,9989, artinya bahwa garis kita itu mendekati lurus ya. Jadi kalau nilainya mendekati 1, yang kalau sudah lurus itu berarti nilainya 1, tapi ini belum lurus 0,099, itu masih bisa diterima ya. Kalau nilainya 0,9 sampai 1 itu masih bisa diterima untuk pembuatan kurva standar ini, yang menyatakan bahwa berarti memenuhi syarat ya kurva standar kita ini ya. Tapi kalau misalnya nilainya 0,7 atau 0,6, nah itu pasti tidak berupa garis lurus. Artinya mencong ke sana, mencong ke sini ya. Jadi nilainya itu berjauhan, tidak dalam satu garis ya. Jadi sebaiknya kurva standar kita itu nilainya adalah R kuadratnya
0,9 sampai dengan 1. Kalau 1 itu sangat lurus ya, tapi ini adalah hasil pengukuran, bisa jadi tidak sempurna ya, tentu tidak bisa tepat sekali ya kalau kita menimbang atau melarutkan. Jadi kurvanya tidak terlalu lurus, tapi masih bisa diterima ya untuk kurva standar. Nah, jadi begitu ya cara kita menentukan konsentrasi vitamin C pada bengkoang ya. Jadi ada beberapa tahapan kalau kita menggunakan spektrofotometer UV visible ini ya. Jadi makanya tahapan-tahapan tadi ada 4 tahapan. Misalnya menentukan pertama itu panjang gelombang maksimum ya. Kemudian membuat larutan baku. Kemudian baru kita tentukan absorbasi sampelnya. Nah, jadi tahapannya seperti itu ya. Nah, mungkin kalau untuk pengukuran yang lebih cepat itu menggunakan kenapa menggunakan HPLC misalnya ya, mungkin tahapan ini bisa dikurangi ya. Jadi kalau HPLC kita nggak usah buat manual grafik misalnya, makanya lebih sering dipakai gitu. Jadi penentuannya atau tahapannya lebih cepat atau lebih sedikit ya. Jadi beda-beda ya. Setiap pengukuran itu, setiap alat ukur dan cara pengukuran itu ada kelebihan dan kekurangannya ya. Dan ini kalau di laboratorium masih digunakan ya, tapi kalau di industri saya tidak tahu apakah masih digunakan. Mungkin kalau industri yang belum bisa membeli mungkin HPLC yang bagus, yang mungkin mahal gitu ya, mungkin masih menggunakan spektrofotometer UV visible ini ya. Tapi kalau yang sudah industrinya besar, maka lebih baik menggunakan HPLC ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan mengenai yang saya terangkan?